Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam pengadaan untuk kita semua, Bapak Ibu Anwati di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Muji Santosa. Kita akan bahas mengenai masalah kontrak, yaitu mengenai masalah denda. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Oke Pak, dalam suatu pelaksanaan kontrak, boleh nggak saya merubah yang tadinya di dalam kontrak itu tertulis denda keterlambatan dari nilai kontrak, terus kemudian saya rubah menjadi denda dari bagian kontrak? Ya, semula dendanya dari nilai kontrak, ketika berkontrak dirubah menjadi bagian dari kontrak. Hal demikian tidak boleh, karena secara logika ini bersifat mengaruhi tendernya kemarin. Bagi peserta tender, kalau dendanya dari bagian kontrak ya, maka akan banyak yang menawar lebih murah dibanding kalau tertulis dari nilai kontrak. Atau bahkan yang tidak ikut, ketika melihat dendanya dari bagian kontrak, akan menjadi minat ikut. Berikutnya, ketika dalam pelaksanaan kontrak, ini berpotensi akan menjadi lebih lambat karena dendanya dirubah menjadi lebih kecil, ya, sehingga penyedia motivasinya bisa menjadi agak santai, lebih lambat gitu ya. Dan ini pun mungkin akan berpotensi akan adanya kerugian negara gitu ya. Oke, pada saat pelaksanaan pengenaan denda keterlambatan itu, penyedia itu diminta setor atau dipotong dari pembayaran saja? Ya, pengenaan denda ini bisa disetor, bisa juga dipotong dari pembayaran. Bila penyedia misalkan diminta menyetor, bagaimana ini? Karena penyedia lagi butuh uang, kok kita malah minta agar dia setor dulu? Ya, jangan sulit ya, mungkin karena uangnya, cash flow-nya terbatas. Berikutnya, kalau penyedia menyetor, kita harus mengklarifikasi adanya setoran tadi. Sudah benar masuk ke rekening bank kita belum? Benar rekeningnya dan benar jumlahnya. Yang nyaman, ya, yang enak ya, yang adalah dipotong sajalah dari pembayaran. Dipotong dari pembayaran saja. Karena ini memudahkan bagi penyedianya dan memberi kepastian kebenaran, benar rekeningnya dan jumlah rupiah nilainya gitu ya. Oke, kalau pekerjaan itu terlambat, sebenarnya kita perlu melakukan perubahan kontrak atau adendum kontrak nggak sih Pak? Kalau alasannya hanya karena pekerjaan terlambat dan akan dikenakan denda, maka tidak perlu ada perubahan kontrak. Ketika prestasi diterima dan terlambat, ya maka dibayar dan didenda saja. Tetapi kalau seandainya ada adendum kontrak, ada perubahan kontrak, maka ketika prestasi diterima dan terlambat, maka dibayar dan dikenakan denda ya. Oke, Pak, ada kasus nih seperti ini. Kami membangun sebuah gedung. Karena gedung yang kami tempatin itu tadi dibangun, maka kami perlu pindah kantor dulu. Dan sementara kami menyewa gedung untuk kantor kami. Terus kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kami ini sangat mungkin kan terlambat. Sedangkan biaya sewa kami itu kami hitung-hitung lebih besar daripada denda keterlambatan. Boleh nggak kalau kami menambahkan ganti rugi atau tambahan denda sebesar selisih biaya sewa? Ya boleh saja. Seperti ini akan memotivasi penyedia untuk segera menyelesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ya sudah dendanya tinggi. Ya, hal ini agar ditulislah di dalam rancangan kontrak dan nanti menjadi klausul di dokumen kontrak dan agar ditegaskan di dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengenai hal ini ya. Pak, emang benar ada batasan denda keterlambatan sebesar maksimal 5%? Batasan denda keterlambatan sebesar 5% tidak ada ya.
Tetapi ada juga dalam aturan seperti di kerjaan desain Elbridge ini disebutkan di sana ada batasan 5%. Ya, intinya pekerjaan jangan terlambat lah. Kalaulah batasannya ya, Anda tulis misalkan maksimal di kontrak 5%, ya pekerjaan jangan terlambat lah sampai dengan 50 hari atau senilai 5% tadi. Ya, baik dibatasi maupun tidak dibatasi, kalau senyatanya penyedia terlambat, contohnya penyedia terlambat 105 hari, maka ya dikenakanlah denda keterlambatan sebesar 105 hari atau 10,5%. Jangan terlambatlah, hindari itu. Ya. Terus ada lagi begini Pak, di dalam kontrak memang ditulis sih denda, ada denda. Tapi denda keterlambatannya di situ tidak ditulis apakah dari besaran nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Terus gimana itu? Ya. Hal demikian ya kita harus bersifat adil lah. Kembalikan kepada sifat pekerjaannya. Kalau kerjaan tadi dimanfaatkan harus selesai semua, maka nilai kontrak ya maka dendanya dari nilai kontrak. Tetapi kalau sudah diserah terimakan, sudah dimanfaatkan sebagian ya, maka dari bagian kontrak. Oke, berikutnya ada kontrak pekerjaan konstruksi, membangun gedung dan membangun pagar 400 meter. Dalam satu kontrak dengan denda dari bagian kontrak. Jadi bangun gedung dan pagar dalam satu kontrak, Pak. Terus kontraknya itu denda dari bagian kontrak. Ternyata sampai berakhirnya kontrak yang selesai hanya gedung, sementara pagar baru selesai 300 meter, kurang 100 meter. Apakah dendanya berasal dari 400 meter atau dari 100 meter? Ya, kalau dendanya dari bagian kontrak, yaitu tadi bagian gedung dan bagian pagar, maka pengenaan denda keterlambatan ya dari bagian kontrak. Dalam hal ini bagian pagar yang belum selesai, yaitu dari 400 meter, bukan dari sisa kontrak. Satu lagi Pak, ada pembangunan 5 ruas jalan. Kontraknya itu berakhir 20 Desember. Satu ruas kita perlukan untuk bisa selesai di tanggal 1 November untuk kegiatan event daerah. Bisakah dikenakan denda keterlambatan khusus untuk yang satu ruas ini per 1 November walaupun kontrak secara keseluruhan berakhir 20 Desember? Ya, bisa. Hal tersebut agar dicantumkan dalam rancangan kontrak dan ditegaskan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau PCM atau pre-construction meeting. Pesan saya sekali lagi, hindari keterlambatan, lakukan pengendalian kontrak. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.